Hasil rapat di Kanada, 48 negara peserta Piala Dunia setuju Indonesia gantikan Iran, walaupun sempat ada perdebatan panas. Di sisi lain, begini respon Pak Erick Thohir. Situasi memanas dalam rapat penting di Kanada yang digelar FIFA ketika Mehdi Taj melangkah ke podium. Suasana yang awalnya formal berubah menjadi tegang saat perwakilan Iran itu menyuarakan kekhawatiran besar yang tak bisa lagi dipendam. Dengan nada tegas namun syarat emosi, ia memohon kepada FIFA agar benar-benar mempertimbangkan keselamatan para pemain yang akan berlaga di Piala Dunia. Iran tidak meminta keuntungan, kira-kira begitu pesan yang ingin ia sampaikan. Kami hanya meminta jaminan keselamatan. Di tengah konflik yang masih membara antara Iran dan Amerika Serikat, Taj dengan lantang mengajukan permintaan, memindahkan venue pertandingan Iran ke Meksiko. Baginya, ini bukan sekadar soal lokasi, ini soal nyawa. Ia menekankan bahwa keberhasilan Iran lolos ke Piala Dunia diraih dengan perjuangan panjang dan pengorbanan besar. Jangan sampai semua itu hancur hanya karena resiko yang sebenarnya bisa dihindari. Ia menggambarkan kekhawatiran yang menghantui. Bagaimana mungkin timnya bisa bertanding dengan tenang jika bayang-bayang konflik terus mengintai? Bermain di Amerika, di tengah ketegangan politik yang belum mereda, menurutnya bukan hanya tekanan mental, tetapi ancaman nyata terhadap keselamatan para pemain. Meski pemerintah Amerika Serikat telah memberikan izin bagi Iran untuk tetap bertanding, Taj menegaskan bahwa izin saja tidak cukup. Keamanan tidak bisa hanya dijanjikan, harus benar-benar dijamin, menjadi inti dari kekhawatirannya. Namun FIFA tetap bergeming. Dengan sikap yang tak kalah tegas, Badan Sepak Bola Dunia itu menolak permintaan Iran. Mereka menegaskan bahwa seluruh jadwal dan venue telah ditetapkan sejak awal melalui proses panjang dan tidak akan diubah. Tidak ada pemindahan ke Meksiko, tidak juga ke Kanada. Keputusan itu seperti palu yang diketukkan di ruang sidang, final, dingin, dan tanpa kompromi. Iran tetap harus bermain di Amerika jika ingin berpartisipasi. Demikian garis keras yang ditarik FIFA. Meskipun sejumlah negara turut memberikan dorongan dan simpati terhadap posisi Iran, hasilnya tetap sama. Tidak ada celah untuk perubahan, tidak ada ruang untuk negosiasi ulang. Di tengah tekanan, harapan Iran seolah menggantung di udara, terjebak antara mimpi besar tampil di panggung dunia dan kekhawatiran akan keselamatan yang tak kunjung mendapat kepastian. Setelah penolakan tegas dari FIFA itu, suasana rapat tak lagi sekadar panas. Ia berubah menjadi penuh tekanan dan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Semua mata tertuju pada Mehdi Taj. Wajahnya terlihat kaku, namun sorot matanya menyimpan keputusan besar yang tampaknya sudah bulat. Dengan langkah perlahan namun penuh kepastian, ia kembali mengambil mikrofon. Kalimat yang keluar berikutnya seperti petir di siang bolong. Mehdi Taj memastikan bahwa dirinya memilih mundur dari situasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Iran tidak akan ambil bagian dalam Piala Dunia jika keselamatan para pemainnya tidak benar-benar dijamin dan permintaan mereka diabaikan. Bagi Iran, keputusan ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini soal prinsip, martabat, dan tanggung jawab terhadap nyawa para atletnya. Ruang sidang mendadak hening. Beberapa delegasi terlihat saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan keputusan besar yang akan mengguncangkan peta kompetisi dunia. Namun drama belum berhenti di situ. Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Iran kemudian mengajukan usulan baru, sebuah keputusan yang tak kalah mengejutkan dari pengunduran diri mereka. Mehdi Taj menyampaikan bahwa jika Iran benar-benar harus mundur, maka tiket Piala Dunia yang mereka miliki sebaiknya diberikan kepada Indonesia. Seketika, ruangan kembali riuh. Usulan itu bukan hanya tak terduga, tetapi juga memicu gelombang reaksi dari berbagai perwakilan negara. Namun yang lebih mengejutkan, satu persatu delegasi mulai menyatakan persetujuan. Dukungan mengalir, perlahan tapi pasti, membentuk arus besar yang sulit dibendung. Di tengah dinamika itu, Amerika Serikat sempat mengajukan opsi lain. Mereka mengusulkan agar posisi Iran digantikan oleh Italia, tim besar dengan pengalaman dan rekam jejak yang tak diragukan lagi. Namun respons Italia justru di luar udapan. Dengan sikap elegan dan penuh pertimbangan, Italia menolak tawaran tersebut. Bukan karena mereka tak mampu, bukan pula karena mereka tak tertarik. Justru sebaliknya,
Italia memilih untuk menghormati keputusan Iran. Mereka tidak ingin merusak hubungan baik yang telah terjalin dan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan Iran agar Indonesia lah yang mengambil alih. Langkah Italia ini langsung mendapat sorotan luas. Sikap mereka dinilai sebagai bentuk sportivitas tinggi dan penghormatan terhadap sesama negara. Keputusan itu juga memperkuat gelombang dukungan terhadap Indonesia. Satu persatu negara mulai angkat suara. Mayoritas sepakat, karena Iran secara sukarela mundur dan menunjuk pengganti, maka hak tersebut sepenuhnya berada di tangan Iran. Dan jika Indonesia yang dipilih, maka dunia harus menghormatinya. Akhirnya, arus dukungan itu menjadi semakin solid. Keputusan Italia yang menolak slot tersebut sekaligus mendukung Indonesia mendapat persetujuan luas dari anggota Piala Dunia. Nama Indonesia pun perlahan naik ke permukaan sebagai calon terkuat pengganti Iran. FIFA pun menanggapi hal ini dengan positif. Sinyal itu langsung ditangkap. Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menerima undangan resmi dari FIFA untuk menghadiri rapat penentuan terakhir. Rapat tersebut disebut-sebut akan menjadi momen krusial, titik akhir dari semua spekulasi yang berkembang liar. Lokasinya pun tak kalah menarik, Kanada. Negara itu kembali dipilih sebagai tempat pertemuan penting, seolah menjadi panggung netral untuk menentukan nasib satu tiket Piala Dunia yang kini diperebutkan oleh keadaan, bukan sekadar hasil di lapangan. Agenda rapat tersebut jelas, namun syarat tekanan. Apakah Indonesia benar-benar bersedia mengambil alih posisi Iran? Dan lebih dari itu, apakah FIFA akan menerima usulan Iran secara penuh atau justru mengambil jalur lain seperti menggelar playoff untuk menentukan pengganti yang dianggap paling layak? Di tengah semua kemungkinan itu, muncul satu skenario yang membuat banyak pihak mulai menahan nafas. Jika FIFA menyetujui usulan Iran secara penuh, maka ada peluang besar bahwa Indonesia tidak perlu melalui babak playoff sama sekali. Tanpa pertandingan tambahan, tanpa seleksi ulang, Indonesia bisa langsung melangkah ke Piala Dunia. Sebuah jalan instan menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Namun di tengah euforia yang mulai terasa, Erick Thohir memilih tetap berpijak pada realitas. Ia menanggapi kabar ini dengan tenang, tanpa terbawa arus spekulasi. Baginya, ini bukan saatnya berandai-andai terlalu jauh. Kalau memang benar ya kita siapkan, tapi kalau tidak, itu juga bukan masalah. Kira-kira begitu sikap yang ia tunjukkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memang tidak memiliki hak otomatis untuk lolos, sehingga semua harus menunggu keputusan resmi dari FIFA nanti. Tidak ada yang pasti sebelum palu diketuk dalam rapat. Sikap itu juga menjelaskan mengapa hingga kini belum ada persiapan besar-besaran dari sisi tim nasional, belum ada pengumuman pelatih khusus, belum ada daftar pemain final. Semuanya masih ditahan, bukan karena tidak siap, tapi karena belum waktunya. Namun, Erick Thohir juga memberi satu pernyataan yang cukup menggugah. Ia memastikan bahwa jika Indonesia benar-benar mendapat kesempatan itu, maka persiapan akan dilakukan secara cepat dan agresif. Tim akan diperkuat, kualitas akan ditingkatkan, dan segala sumber daya akan dimaksimalkan, meski waktunya terbilang mendadak. Ia bahkan optimis bahwa Indonesia mampu bergerak cepat mencari pemain-pemain grade A untuk memperkuat skuad. Apalagi dengan adanya kebijakan baru terkait penaturalisasi yang memungkinkan pemain memiliki kewarganegaraan ganda, peluang untuk membangun tim kompetitif dalam waktu singkat menjadi jauh lebih terbuka. Kini semua bergantung pada satu meja. Di Kanada, keputusan itu akan ditentukan. Apakah Indonesia benar-benar akan mencetak sejarah, atau semua ini hanya akan menjadi bab dramatis yang berakhir sebagai cerita yang nyaris terjadi?